Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Al-Fatihah binatul qabul wa tami kulli sulin wa ma'mul zahir wa batin wa ila hadratir rasul wa li ridaillahi ta'ala wa susul musannif hadal kitab asy-syaikh wa itnar al-bantan wa ila syekh Abijalun Allah wa lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, panjang umur, sehingga kita juga mendapatkan taufik serta hidayah. Kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan pengajian kita, kajian kita, taklim kita sampai malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan dalam bentuk ibadah kita, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'at. Mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, para jamaah semua, wabil khusus Bang Anung dan juga yang lainnya, para sesepuh, abang-abang semua, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kabar sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Badan sehat badan? Alhamdulillah. Kantong sehat kantong?
intinya itu dah. Hari ini kita ngaji dikit, itu saya akan membawakan satu hadis. Ya, ini saya nggak bicara fikih secara spesifik, tapi dalam fikih itu ada beberapa kefarduan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang disampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan keutamaan menjalankan kefarduan. Karena dalam Islam itu ada, dalam fikih itu ada beberapa hal yang difardukan, yang terkumpul dalam satu rukun yang disebut rukun Islam, yang mana semuanya itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji jika mampu. Nah, yang 5 inilah disebutnya Islam. Maka orang Islam ini wajib mengerjakan 5 hal. Salah satunya hilang, Islam kita nggak sempurna. Salah satunya kita nggak kerjakan, maka Islam kita pun belum disebut Islam yang sempurna. Bahkan ketika kita sudah mengerjakan yang 5 ini aja, syahadat, kita tentu syahadat, kita ngerjain sholat, kita juga puasa, kita zakat, dan kita haji ataupun umroh. Yang 5 ini saja kita masih baru disebut Islam. Untuk kesempurnaan Islam itu banyak hal-hal yang lain yang mesti kita lakuin. Nah, yang 5 ini aja dulu. Yang 5 dulu. Sebab yang 5 ini adalah hukum yang kita kerjakan secara badaniyah dan juga maliyah. Karena ibadah dalam Islam itu ibadah modelnya macam-macam. Ada ibadah zahiriyah, ibadah zahir. Ada ibadah zahiriyah itu kaitannya dengan badan, jiwa dan raga. Ada ibadah maliyah yang kita lakukan dengan mengeluarkan harta. Dan di samping itu juga ada ibadah batiniyah. Makanya dibagi 2, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan yang 5 ini ada satu hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabin. Ada 5 yang Rasulullah sampaikan dalam sabdanya. Yang pertama apa? Sallu khamsakum, salatlah kalian, khamsakum akan 5 waktu. Salatlah kalian, khamsakum akan 5 waktu. Khamsakum 5 waktunya kalian. Jadi ketika Allah memerintahkan salat, Rasul mengatakan sallu khamsakum, salatlah kalian, khamsakum akan 5 waktu kalian. Bukan 5 waktunya Allah, bukan 5 waktunya malaikat, bukan 5 waktunya jin, bukan 5 waktunya makhluk-makhluk yang lain, tapi 5 waktu kita. Kita punya 5 waktu yang harus kita gunakan sebaik mungkin, yaitu lewat salat. Artinya apa? Kalau Rasul mengatakan sallu khamsakum, salatlah kalian akan 5 waktu kalian, itu pertanda bahwa kita ini butuh 5 waktu ini, Pak. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh sama salat kita. Kira-kira Allah butuh enggak sama salat kita? Enggak. Khamsakum, 5 waktu kalian, 5 waktu kita nih. Kalau kita nggak kita ambil, nggak kita pakai, rugi kita. Asli rugi. Bab kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum an dzikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati. Jangan sepelekan diri kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian, dan diri kita semua ini an dzikrillah, dari berpaling zikir kepada Allah, berpaling tidak mengingat Allah. Faman yaf'al dzalika, kalau kita enggak ngerjain yang kayak gitu tuh, enggak berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka kita semua termasuk orang yang rugi. Kita nggak bisa matematika, rugi di dunia. Nggak bisa bahasa Inggris, rugi di dunia. Nggak bisa bahasa Arab, ruginya di dunia. Nggak punya uang, ruginya di dunia. Tapi kalau kita nggak sholat, bukan rugi dunia, tapi juga rugi akhirat. Apa kaitannya Ustadz? Ingat, sallu khamsakum, sholatlah kalian akan 5 waktu kalian. Itu berarti waktu yang Allah kasih untuk kita. Berarti Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon kepada Allah di waktu-waktu yang difardukan, yaitu sholat 5 waktu. Apa tujuannya sholat? As-sholatu lidzikri. Sholat itu, sholat kita ini bukan hanya sekedar ngegugurin kewajiban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jauh lebih dari itu. As-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Kira-kira Pak, kalau kita ingat sesuatu, berarti kita sedang apa tuh? Sedang butuh kepada sesuatu. Kan gitu. Kalau kita sedang mengingat sesuatu, dan bahkan kita sering mengingat sesuatu tersebut, berarti tandanya kita sedang butuh. Coba bayangin, instingnya kita sebagai manusia, ketika kita lapar, apa yang kita ingat di otak kita? Perut nih, kita ngerasain lapar, apa yang kita ingat dalam otak kita? Makanan. Maka kita ingat makanan. Kita punya makanan yang kita sukain, kita ingat tuh sama rendang. Kayaknya makan rendang enak nih. Ini kepikiran sama kita. Kenapa? Karena kita butuh makan. Jadi orang yang mengingat sesuatu berarti orang tersebut sedang butuh kepada sesuatu. Maka kalau kita mengingat kepada Allah, maka ingatlah Allah di dalam sholat kita. Kata Allah, as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingatku. Bukan cuma sekedar kewajiban. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, kayaknya kita belum butuh sama sholat. Kalau kita kayak yang belum butuh sama sholat, kayaknya juga seroman-romannya kita belum butuh sama Allah. Seolah-olah kita belum butuh sama Allah. Padahal jelas Allah memberikan kesempatan. Apa kebutuhan ente? Apa maunya kamu? Butuh apa kamu? Maka kita diberikan keleluasaan, diberikan waktu oleh Allah untuk mengingat Allah lewat sholat. Orang yang nggak pernah sholat, berarti dia memang belum butuh Allah. Padahal secara dohirnya kita pasti butuh sama Allah. Mana buktinya? Jadi antara ini kita butuh makan, butuh minum, butuh uang, butuh belanja, butuh kerjaan, butuh ini, butuh itu. Semua itu yang ngasih adalah Allah. Orang yang usaha, orang yang bekerja sama. Hakikatnya dalam kerja itu karena dia butuh Allah. Maka sallu khamsakum, salatlah kalian khamsakum di 5 waktu kalian. As-salatu lidzikri, salat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi merupakan as-salatu lidzikri, supaya dia salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Man ahabba syai'an faqad katsura dzikruhu. Orang yang cinta kepada sesuatu, faqad katsura dzikruhu, maka banyak dia yang mengingatnya. Artinya juga kalau kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, kan kita kalau ditanya nih,
Kita kalau ditanya cinta nggak kita sama Allah, pasti jawab kita serempak, cinta. Cinta nggak kita sama Nabi? Cinta. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan cintanya Allah? Apakah kita sudah mendapatkan cintanya Nabi kepada kita? Apakah Allah cinta sama kita? Apakah Nabi cinta sama kita? Nah ini, kalau kita belum mengerjakan yang ini, segitu Allah masih ngasih. Apalagi kalau Allah cinta kepada kita. Jadi yang pertama, sholat. Shollu khamsakum. Cuman kan sayangnya sholat kita banyakan masih sekedar hanya menjalankan kewajiban. Orang Pak, kalau sudah mengingat sesuatu, butuh sama dia, pasti ingatnya banyak. Kita mungkin gak hanya sholat 5 waktu. Kalau bahasa Sundanya mah uyuhan. Apa uyuhan? Uyuhan kita masih sholat 5 waktu. Di sono ada orang yang gak sholat tapi kaya Ustadz, biarin. Di sono ada orang yang buat maksiat Ustadz tapi duitnya banyak, biarin. Karena dia mungkin berpikir kebahagiaan itu datangnya dari uang. Karena mereka berpikir sumber kebahagiaan itu adalah dunia, harta, tahta, jabatan. Bukan. Tapi kebahagiaan itu datangnya dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah ridho sama kita? Allah ridho sama kita itu kalau kita banyak mengingat Allah. Yang pertama, shollu khamsakum. Jadi kalau emang kita cinta dan kita ingin mendapatkan cintanya Allah, raihlah cintanya Allah dengan kita banyak-banyak mengingat Allah. Lewat mana? Lewat 5 waktu kita. Shollu khamsakum. Segitu yang dikasih kesempatan kita 5 Pak. 5 yang kita kerjain kewajibannya. Bayangin kalau ternyata perintah sholatnya itu pada saat pertama kalinya nggak dirubah. Berapa waktu sebelum 5 waktu? 50 waktu. Bayangin kalau seandainya pada saat itu sholat jadinya 50 waktu. Nggak kebayang kita. 5 waktu aja susah, apalagi 50 waktu. Belum lagi ngurusin ini, belum lagi ngurusin itu. Baru mau makan, baru mau nyuapin dikit udah Allahu Akbar, udah adzan. Sholat gitu, Allahu Akbar. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pengen minum, udah adzan lagi, sholat lagi kita. Malam pengen tidur, udah adzan lagi. Baru pengen naik keranjang, udah adzan lagi. Baru pengen bikin anak, udah adzan lagi. Roman-roman gak keburu kita bikin anak. Mandi mulu. Untung, bersyukur kita dikasih kesempatan di 5 waktu tersebut untuk mengingat Allah. Itu yang pertama. Wazakku amwalakum. Dan tunaikanlah zakat kalian amwalakum dari atau akan harta-harta kalian. Nah ini berhubungan dengan ayat yang tadi, la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Janganlah kalian menyepelekan harta-harta kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya badan usaha, Bang Anu punya badan usaha, Bang Indro punya badan usaha, Bang Ian semuanya punya badan usaha. Gunakan tuh badan usaha kita untuk mengingat Allah. Dipakai buat ibadah. Gimana caranya pakai buat ibadah? Salah satunya adanya pengajian ini. Dari hasil rezeki, dari hasil kita mencari nafkah, pakai buat ibadah. Selain menafkahi istri dan anak-anak kita, menafkahi orang tua kita, pakai buat ibadah yang lain. Wazakku amwalakum, tunaikan zakat dari harta kalian, pakai ibadah. Gak banyak, 2,5% dari harta yang kita punya. 2,5%. Kita punya emas simpenan 80 gram lebih, maka setiap ketemu 1 tahun yang 80 gram itu masih nyisa, artinya masih utuh, tidak berkurang, bahkan mungkin bertambah, maka dari 80 gram tersebut wajib kita keluarkannya dalam kurun waktu setahun, itu nggak kurang.
maka keluarkan 2,5%-nya dari 80 gram tersebut. Dikit bang. Kalau 1 gram emas sekarang berapa? Siapa yang kemarin beli emas? Pengaji Indro kemarin beli emas gak di Arab? 900. Kalau kita punya emas 900 per gramnya kali 80 gram, hitung dah tuh. 900 kali 80 berapa? Banyak gitu. Katakanlah punya emas 80 gram ya mungkin nah dari totalnya itu kita cuma disuruh ngeluarin 2,5%-nya. Kalau 10 juta ambil 2,5%-nya. Buang tuh buat orang-orang yang membutuhkan, yaitu fakir dan miskin. Makanya Allah perintah khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah min amwalihim, dari harta-hartanya mereka, di harta-harta kita semua nih yang sudah mencapai nisab. Kalau emas 80 gram, kalau dagang pun juga sama, hitungannya 80 gram. Kalaupun kita punya duit simpanan deposito yang lebih dari 80 gram, kalau hitungan emas ketemu 1 tahun ternyata masih utuh itu depositonya, nggak berkurang dari ukuran emas 80 gram. Dagangannya juga sama, setelah beres bayar-bayar hutang yang sudah jatuh tempo, di total semua modalnya, harta-harta yang masih ada lebih ternyata dari 80 gram kalau hitungan emasnya, maka keluarkan zakatnya dalam 1 tahun tersebut 2,5%. Kalau nggak dikeluarin, ibarat kata kita makan tapi nggak buang-buang air. Makan mulu nggak buang-buang air, enak apa nggak pak? Nggak enak, penyakit. Orang makan mulu, minum mulu, nggak buang-buang air, nggak pup, nggak BAB. Enak apa enak kayak gitu? Nggak enak. Pasti itu datang menimbulkan penyakit. Maka orang yang punya harta sedangkan hartanya sudah mencapai nisabnya, tidak dia keluarkan sedikit pun, apalagi tidak dikeluarkan 2,5%, maka itu sama dia menyimpan penyakit. Udah gitu nggak dikeluarin, udah nyimpan penyakit, udah mah itu penyakit nggak dia keluarkan, lalu kemudian dikeluarkan di jalan maksiat, dipakai untuk judi, dipakai untuk mabuk-mabukan, dipakai untuk nyewa jablay segala macam, maka otomatis dia bertambah penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hatinya sudah ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit pelit, koret, kikir, medit. Kalau bahasa Indianya meregehese. Apa bahasa Turkinya tuh nggak tahu. Bahasa Arabnya bakhil. Al-bakhil qaribun minan nar, ya apa namanya? Qaribun ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu adalah orang yang jauh dari surga, dekat dari api neraka. Kenapa? Karena dia nyimpen penyakit. Malah dia pakai bukan untuk ibadah, malah dipakai untuk maksiat. Kufur dia. Fazadahumullahu, maka Allah tambahkan penyakitnya itu. Naudzubillah. Wazakku amwalakum. Ini kita punya badan usaha, Bang Anung punya badan usaha, Bang Indro, Bang Ian segala macam punya badan usaha. Harus ada hitung-hitungan zakatnya 2,5%. Itu namanya zakat harta. Zakat kan ada zakat harta, ada zakat mal, zakat fitrah, ada zakat rikaz, ada zakat, kemudian juga zakat mal aja udah macam-macam. Zakat mal itu zakat harta bagi orang yang punya harta simpanan, bagi orang yang punya badan usaha, bagi orang yang punya penghasilan setahunnya nggak berkurang dari 80 gram emas hitungannya, dan punya uang simpanan juga sama demikian, punya emas simpanan juga demikian, punya harta yang disimpan yang jumlahnya sudah mencapai ukuran nisab, yaitu 80 gram emas, dan itu wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan bahaya, sama dengan mengundang atau nyimpen penyakit, miara penyakit. Lah sakit mah jangan dipiara.
Makanya kudu dikeluarin. Makanya orang pengguguran dosa itu kafaratud dzunub. Orang bisa digugurkan dosanya, caranya macam-macam. Banyak cara Allah menghapuskan dosa umat manusia. Yang pertama, diantaranya dengan ibadahnya dia. Yang kedua, Allah menggugurkan dosa dari didatangkan penyakit. Yang ketiga, didatangkan bencana atau musibah. Yang keempat, dari dia menuntut ilmu atau mengaji. Yang kelima, dari sedekah. Banyak cara Allah menggugurkan dosa kita. Kalau kita nggak keluarkan dari sedekah, maka Allah berikan kita penyakit. Nah, penyakit yang kita alami, yang kita derita ketika kita sakit, disitulah Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Kafaratud dzunub. Jangankan penyakit yang berat, yang enteng aja dah. Apa penyakit yang enteng, Pak? Stroke. Kentengan ya. Lah baru stroke belum 2 truk katanya. Kelilipan deh. Kejepit pintu, pernah nggak Bang kejepit pintu? Cantengan. Pilek, kejepit pintu, ketusuk jarum, ketojos duri, segala macam, kan sakit itu. Lalu kita dengan sakit keinjak paku, astagfirullahaladzim. Dengan keinjak pakunya kita beristighfar kepada Allah. Di situ juga Allah sedang menghapus dosa kita. Makanya banyak orang yang meninggal itu rata-rata sababianya apa? Dari sakit dulu. Sakit, dirawat di rumah sakit, ya Allah. Di rumah sakit, apalagi sekarang kalau yang pakai BPJS paling banter 5 hari kan. 5 hari sembuh nggak sembuh pulangin. Mau dirawat lagi ya, ini lagi daftar lagi BPJS gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, sakit di rumah sakit atau di rumah berhari-hari selama sakit itu, maka disitulah Allah sedang membersihin dosa-dosa kita. Makanya banyak orang yang meninggal diawali dengan sakit. Berarti dia memang punya dosa. Jangan malu Pak kalau kita punya dosa. Artinya jangan malu kita untuk bertaubat. Yang malu mah kalau udah dikasih sakit tetap dia kagak mau sholat. Apalagi setelah disembuhkan oleh Allah, itu udah bersih tuh dosa-dosanya. Dia malah ngulang lagi apanya? Dosanya. Nyari lagi penyakit berarti dia. Itu kerjaan kita. Maka untungnya umatnya Nabi Muhammad ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah. Dan dari ibadah ini, ibadah itu, ibadah yang lainnya, disitulah Allah dengan berbagai macam ibadah kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Setelah dihapuskan dosa-dosa kita, baru tuh Allah kasih kesenangan buat kita. Dikasih rezeki yang berkah, dikasih rezeki yang melimpah ruah. Bukan hanya melimpah, tapi juga berkah. Kan kita pengennya dikasih rezeki itu sempurna. Rezeki itu nggak pengen jadi fitnah, tapi pengennya rezeki itu jadi sempurna. Mana rezeki yang sempurna? Yang berkah. Bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Sedikit tapi berkah. Kalau banyak kita nggak ngerasa enak, berarti belum berkah. Kalau banyak tapi kita merasa kurang, berarti kita belum ngerasa berkah. Tapi kalau yang sedikit kita syukurin, kita pakai buat ibadah, nggak lupa sama sholat, nggak lupa sama ngaji, nggak lupa sama sedekah, insya Allah tuh yang sedikit itu berkualitas. Buat anak cukup, buat bini cukup. Buat anak ada, buat bini ada, buat orang tua juga ada kebagian. Sama orang fakir miskin kita nggak pelit. Ada waktunya zakat kita zakat, waktunya sedekah kita sedekah. Buat janda, sama buat janda juga. Cuman kalau nafkain jandanya janda yang fakir miskin. Jangan janda yang punya perusahaan 3. Nah itu mah nikahin dulu dah. Apalagi jandanya janda muda. Nah, janda muda biarin dah tuh. Janda muda kasih Bang Indro yang ngurusin. Janda tua Bang Teddy yang ngurusin tadi. Wa zakku amwalakum. Jadi tunaikan zakat. Itu ya Islam yang kedua. Wa zakku amwalakum, harta kita. Jangan sampai kita sepelekan dari zikir kepada Allah. Kalau kita nggak buang harta kita sedikit untuk menunaikan zakat, berarti sama saja dengan kita mengundang penyakit. Banyak orang yang sakit gara-gara dia pelit. Banyak orang yang melarat
gara-gara dia nggak mau sedekah. Gitu. Jangan pernah kita menganggap dari sedekah, dari uang yang kita keluarkan, rezeki yang kita keluarkan untuk fakir miskin itu bikin kita melarat. Enggak. Kenapa? Karena zakat itu bahasa Arab. Apa artinya az-zaka? Az-zaka itu artinya an-nama. Zakat itu adalah bahasa Arab yang makna lainnya an-nama. Apa an-nama? An-nama itu artinya bertambah-tambah. Jadi orang yang mengeluarkan zakatnya berarti dia sedang menambahkan rezekinya. Itu pasti insya Allah. Kita keluarin sedikit, nanti datang lagi banyak. Keluarin lagi sedikit lagi, nanti datang lagi banyak. Itu kuncinya, rumusnya gitu. Kayak kita punya uang 100.000 Pak. Kita punya duit 100.000. Ya. Terus kemudian ada orang minta sumbangan atau kita mau nyumbang ke masjid. Berapa kira-kira yang kita sumbangin? Punya uang 100.000, lalu kita sumbangkan dari sebagian 100.000. Katakanlah kita nyumbangnya 10.000. 10.000. Berarti dari 100.000 sisanya berapa? Sisanya? Kalau hitung-hitungan matika sisanya pasti 90. Tapi kalau hitung-hitungan fikih atau hitung-hitungan pahala, maka sisanya yang 10.000 itulah. Kenapa? 10.000 itu nanti yang nyangkut di sono, no? Di akhirat. Yang 90.000 habis kita makan di sini. Ujung-ujungnya kita keluarin lagi tuh di jamban. Yang 10.000 nih yang nyangkut di sono. Itu yang nanti jadi modal kita. Nikmat kita di akhirat. Yang 90.000 nih sisanya udah habis. Emang kan kita rata-rata begitu, hitung-hitungan matematika begitu. Tapi jangan khawatir, untungnya ada untungnya nih. Untungnya walaupun kita dari 100.000 kita nyumbangnya 10.000, walaupun di sana sisanya 10.000, sisa 10.000 di sana sama di sini beda. Bedanya gimana? Sisa 10.000 di dunia ya udah 10.000. Tapi kalau sisa 10.000 di akhirat, Allah akan berikan cabang-cabang tambahan pahala. Masaluhum kamasalil ladzina orang yang memberikan sumbangan atau sedekah di jalan Allah, maka ketika dari 10.000-nya itu akan bercabang menjadi 10 pahalanya. Nah dari yang 10 cabang ini, setiap satu cabangnya akan berakar lagi, akan bercabang lagi 10 lagi tuh. Dari setiap satu cabang. Yang satu 10, lalu yang kemudian yang kedua 10, yang ketiga sampai 10 itu 10. 10 kali 10. Tuh, dari 10.000 akan bercabang jadi 10. Yang 10 itu setiap cabangnya akan bercabang lagi jadi 10 lagi. Multi level marketingnya begitu Allah punya. Kalau kita kan enggak. Nah, wazakku amwalakum wasumu syahrakum. Yang ketiga apa kata Rasul? Sumu syahrakum, dan puasalah kalian syahrakum di bulan Ramadannya kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah kalian di bulan Ramadannya kalian. Akan bulan Ramadannya kalian. Kata Rasul, bulan Ramadannya kalian. Bukan bulan Ramadannya Allah. Emang yang nyiptain Allah. Bukan bulan Ramadannya Nabi, bukan bulan Ramadannya malaikat. Apa kata Rasul? Syahrakum, puasalah kalian di bulan Ramadannya kalian. Berarti Ramadan ini bulan kita. Ramadan ini bulan kita. Bab kata Rasul, ada 3 bulan. Yang pertama Rajab. Rajabu syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban itu kata Rasul adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Makanya kalau pas masuk waktu Ramadan, bulan Ramadan masuk, menjelang bulan Ramadan tertulislah, terpampang, baik itu lewat flyer atau spanduk-spanduk, baliho-baliho, tulisan-tulisan yang apa namanya itu, yang running text. Apa di situ tertulis?
marhaban ya Ramadan. Semua pada ngucapin bulan Ramadan. Dari instansi polisi, dari instansi pemerintah, bahkan para anggota dewan berlomba-lomba mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, ahlan wa sahlan. Bukan hanya ahlan wa sahlan, tapi wa marhaban. Apa bedanya? Nih, ketika mengucapin ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang. Tapi kalau ditambahkan wa marhaban, kalau ditambahkan wa marhaban itu mantap. Wa marhaban itu berarti kita bukan hanya datang, tapi disambut dengan baik, disambut dengan gembira, dan yang nyambutnya itu tuan rumahnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya kepada tamu yang datang di rumah dia. Itu kalau kita nyebut marhaban. Kita nyebut. Kan kalau kita ngomong sama kiai, sama ulama, sama habib tuh. Ahlan, marhaba, marhaba. Kalau udah nyebutnya marhaba, berarti emang yang didatangi senang nih. Saya kedatangan tamu, maka sebelum kedatangan tamu, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan dia. Kenapa? Karena yang datang ini adalah orang istimewa menurut pandangan saya. Maka saya sudah mempersiapkan bukan hanya minum, tapi makanannya pun model-model. Bukan hanya nasi uduk, tapi nasi kebuli, nasi biryani, nasi Turki, wah nasi segala macam. Buah-buahannya bukan cuman kedongdong, tapi buah apel, buah pir, buah tin, buah segala macam. Makanannya, snack-snacknya udah kita siapin. Duren segala macam. Durennya bukan duren yang tempat biasa, tapi duren-duren yang khusus, duren montong. Coba itu. Yang sekali colek aja, rasanya mantep luar biasa, nggak bikin pala pening. Datang tuh orang yang kita tunggu-tunggu, orang yang menurut kita istimewa, datanglah dia. Maka kita ucapkan marhaban bihudurikum ya Allah. Senang dengan kedatangannya dia, dan dia pun senang disambut seperti itu. Dia datangnya senang, kita yang nyambutnya juga jauh lebih senang. Kenapa dia senang? Karena sudah dipersiapkan segala sesuatunya di si tuan rumah. Tuan rumah sudah mempersiapkan segala macam fasilitas, segala macam makanan dan minuman untuk kedatangan dia. Maka ketika dia datang, marhaban, bukan cuma datang, tapi silakan, ayo, mau makan apa silakan, mau ngapain aja silakan, anggap aja rumah orang, emang iya. Anggap aja, mau makan minum ini silakan, udah disiapin segalanya. Itu namanya marhaban. Maka ketika kita menyambut bulan Ramadan, Allah menyambut kita, marhaban ya Ramadan, marhaban ya shaimun, ya shaimun, marhaban, selamat datang wahai orang-orang yang berpuasa. Berarti kita di bulan Ramadan disambut dengan segala fasilitas yang sudah Allah siapkan di bulan tersebut. Artinya apa? Kita masuk bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa sudah disiapkan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, udah siap. Makanya kata Rasul, Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulan umatku. Kita disambut dengan kata marhaban, berarti di dalam bulan Ramadan itu sudah disiapkan berbagai macam kenikmatan. Yang bikin bukan hanya kita senang, tapi bikin kita bahagia. Mana kebahagiaannya? Lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Lagi buka puasa, makanan udah segala macem ngamprak di meja. Bukan cuman kolak, bukan cuman air, segala macem. Kolaknya udah macem-macem, mulai kali cindil, kolang-kaling, biji salak, segala macem. Ada. Belum makanannya nasi, ya kan? Kita cuman suruh nahan nggak makan 14 jam doang. Ya kurang lebih sekitar segitu. Ketika udah buka udah disiapin tuh. Apalagi buka bersama, ya enggak? Buka puasa bersama udah kayak orang hajatan. Segala macam disiapin. Jam 4 sore kita udah nyari bukaan. Bukannya jam 6, jam 4 udah kita keliling tuh. Ke alur laut, ke walang, ke ini, ke itu. Nyari apa? Nyari bukaan. Ngabuburit. Kadang-kadang yang kita beli makanannya udah model-model, yang nggak biasanya, yang nggak lazim. Yang kita cari rujak, asinan. Lo buka puasa pakai asinan itu kita. Udah ngiler aja.
Bab kenapa? Udah kebayang di tengah hari bolong nih, lagi lapar-laparnya, mata lagi kunang-kunangnya, muka lagi pucet-pucetnya. Lihat makanan, udah kayak apa tahu. Jangankan lihat makanan, lihat sabun pencuci piring aja Mama Lemon udah disangka Orton, disangka Marjan, ya enggak? Ngeliat kecoa terbalik disangka korma kan gitu, karena pikiran lagi puasa. Disambut kita bulan Ramadan, makanya syahru ummati, Ramadan itu bulan umatku. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah sudah mempersiapkan berbagai macam kenikmatan untuk orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Wasumu syahrakum wa hajju baitakum, dan yang kelima, tunaikanlah haji ke rumah Tuhan kalian, yaitu Baitullah Ka'bah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan milik nasib baik untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kalau semua sudah 5 itu kita kerjakan, puasa, sholat, zakat, dan haji, maka kata Rasul, tadkhulu jannata rabbikum, maka masuklah kalian semua ke surga Tuhan kalian, surganya Allah. Syaratnya itu tadi. Bahkan masuk surganya, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabin, tanpa adanya perhitungan. Kalau kita udah di surganya Allah, Allah udah nggak main hitung-hitungan lagi sama kita. Dimasukin ke surganya pun nggak hitung-hitungan lagi. Masuk, Bang Anung masuk, Bang Teddy masuk, Bang Ilham masuk, Bang Indro masuk, Bang Ian masuk. Siapa lagi itu masuk? Seluruh PRS masuk. Baik yang hadirnya setiap malam Jumat atau yang hadir setahun sekali masuk. Asalkan apa? 5 kita kerja, sholat, puasa, zakat, dan haji. Diawali dengan syahadat. 5 itu nggak pernah kita tinggalkan. Maka dengan yang 5 ini, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Udah nggak pakai hitung-hitungan. Kita masuk aja udah. Cuman kalau salah satu dari yang 4 ini belum kita kerjakan, dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, masih ada yang belum dikerjakan, padahal dia mampu untuk mengerjakannya, tapi dia tinggalkan begitu saja. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Cuman ada hisabnya dulu, ada hitung-hitungannya dulu. Bahkan bukan cuman hisab, ada juga azabnya dulu. Kenapa? Karena di surga itu ibarat lemari pakaian, kagak nerima pakaian kotor. Di surga itu hanya menerima. Ibaratnya lemari itu hanya menerima, menyimpan pakaian-pakaian yang bersih. Nggak boleh yang kotor, nggak boleh yang masih ada nodanya. Kalau masih ada yang kotor, masih yang ada nodanya, masih ada najisnya, dibersihin dulu. Lah nggak bersihin pakaian zaman dulu mah bukan pakai mesin cuci, digiles. Apalagi nyuci lepis, digeprek, disikat, diinjok-injok gitu. Udah gitu diperes, habis diperes masukin pewangi, habis masukin pewangi diperes lagi, dijemur dulu. Udah dijemur masuk lemari, tar dulu, dilipat dulu, sebelum dilipat disetrika dulu, kan panas tuh setrika. Udah mah direndam kagak enak, disikat-sikat nggak enak, dibejak-bejak nggak enak, diinjek-injek nggak enak, diperes dulu nggak enak, dijemur di tengah-tengah matahari panas. Habis udah gitu nggak langsung masuk lemari, disetrika dulu, panas lagi aja tuh. Udah rapi baru masukin lemari, sudah bersih dan wangi. Begitu juga manusia yang masih ada sholatnya masih bolong-bolong, kurang-kurang, belum sempet dibayar di dunianya, masih ada puasanya yang belum dibayar di dunia, udah mati duluan. Yang masih ada yang belum bisa bayar zakat padahal dia mampu, meninggal duluan. Yang belum menunaikan ibadah haji padahal duitnya miliaran, nggak punya niatan untuk itu, juga dia meninggal duluan. Maka sebelum masuk surga, bagi orang-orang yang beriman, orang Islam yang punya iman, direndam dulu tuh ibarat pakaian tadi. Direndam di mana? Direndamnya di neraka. Berapa lama? Orang beriman mah untungnya orang beriman itu yang masih ada imannya walaupun sedikit, insya Allah tetap masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Berapa lama? Sebentar masuk nerakanya, paling cuman 40 tahun neraka. Gua menungguin kan 2 hari.
40 tahun. Paling sebentar. Paling sebentar 40 tahun. Nah, udah gitu udah bersih tuh. Ya di neraka gitu, direndam dulu di neraka. Yang mana neraka itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaru iddat lil kafirin. Yang mana neraka itu adalah bahan bakarnya api, bahan bakar apinya itu adalah batu dan juga manusia. Batu-batu. Makanya pantas kalau kita nginjak batu itu panas di tengah hari. Ini kita kalau jalan di tempat yang lapang nih, atau di jalan tol gitu ya, tempat yang lapang, kita lihat dari jauh tuh kan tuh batu kayak apa tuh? Aspal tuh. Kayak ada laut kan, kayak ada minyak. Itu yang disebut dengan fata morgana. Ngelihatnya kayak gitu kan. Kayak ada minyak-minyaknya. Kalau kayak ada api-apinya kan gitu. Itu bahan bakarnya. Makanya pantas silokannya udah kelihatan di dunia. Dari jauh kita ngelihat batu atau jalan aspal gitu kayak ada api-api. Kayak ada minyak-minyak. Fata morgana seperti itu. Pantas bahan bakarnya adalah batu karena diinjak itu panas. Coba-coba kita nyeker. Makanya untung kita kemarin di Mekah Madinah walaupun panas dikasih kuat oleh Allah. Tuh. Makanya kita kemana-mana pakai sendal, pakai sepatu. Nah, itu juga jadi pakaian kita. Al-imanu uryanun walibasu taqwa. Iman itu telanjang, pakaian adalah takwa kita. Kita jangan iman kita ini telanjang, polos, apa adanya, bungkus keimanan kita dengan takwa, sholat, puasa, zakat, haji. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Walaupun nanti kita masih ada yang meninggalkan sholat pada saat dulu, kalau sempat dibayar bayar. Tapi kalaupun misalnya kita udur tidak mampu, kita ada udur, mudah-mudahan kita sebelum meninggal dihapuskan dulu dosa-dosa kita. Itu dah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk husnul khatimah. Itu 5 tuh. 5 yaitu sholat, zakat, puasa dan haji. Diawali dengan syahadat. Insyaallah tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabin. Makanya kita jangan sepelekan yang 5 waktu. Jangan sepelekan puasa, jangan sepelekan zakat, dan juga insyaallah sehat panjang umur, kita dikasih mampu oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam bissawab. Dah, yang 5 ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ridho, diberi kekuatan oleh Allah untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya Allah karim ya rahman rahim irhamna Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma ya Rabbi bijai nabikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'idna an masyahadatika wa muhabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ballighna hudura ila Makkah al mukarramah wa Madinatil munawwarah wa ballighna hudura ziyarah qabri nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinah lil hajji wal umrah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.